Halo guys, kita ketemu lagi dengan Susan JS. Kali ini kita mau bikin kue ya, yaitu kue ketan labu asin ya. Ini mula-mula beras ketannya kita cuci dulu ya, terus udah gitu kita rendam dengan air bersih ya selama 15 menit ya. Terus udah gitu kita taruh garam setengah sendok teh ya. Terus kita kasih santan ya sebanyak 200 ml ya, santan encer aja ya tuh. Terus udah gitu kukusannya kita nyalain dulu ya guys, terus nanti kita kukus deh ketannya. Ini perpaduan dari kue ketan Srikaya ya sama talam asin ya. Kebetulan saya beli labunya kan sekilo gitu kan. Terus 750 gramnya saya pakai untuk sup krem labu ya. Nah 250 gramnya sama saya dibikin buat kue gitu. Nah oke, kita aduk dulu guys. Tuh dia udah agak merekah ya si beras ketannya. Soalnya tadi pas waktu saya cuci kan dia lebih sedikit gitu. Nah coba kita tes rasa. Cukup ya, nggak perlu terlalu asin guys. Soalnya kan nanti si labunya ini kita kasih asin lagi kan, jadi kalau terlalu asin nanti nggak kemakan nanti ya buat lauk ya kalau terlalu asin mah. Nah ini udah mendidih, kita masukin ya, kita kukus selama setengah jam ya guys. Terus setengah jam kita cek lagi ya. Oke guys, kita bikin toppingannya dulu ya. Ini taruh sedikit minyak ya, minyak goreng yang bening ya, yang bersih, yang belum dibuat bekas goreng apa gitu ya. Nah masukin 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih ya. Terus kita oseng-oseng dengan api kecil aja guys. Terus ini ada 100 gram daging sapi ya yang kita cincang. Pakai yang bersihnya ya, jangan yang banyak minyak atau yang banyak lemak, yang banyak urat ya, jangan ya. Soalnya kan buat kue ya. Kita pilih yang bersih aja. Soalnya kalau banyak uratnya ntar terlihat ya. Terus kita taruh 1 tuangan merica, penyedap rasa setengah sendok teh. Saya pakai penyedap rasa kaldu jamur ya. Kita tekan-tekan agar kita kasih 1/4 sendok teh garam, kasih kecap manis berapa ya, coba setengah sendok makan. Nah sepertinya cukup. Tambahkan sedikit air ya guys, tambahkan setengah sendok teh gula ya. Tuh, di airnya udah mulai menyusut ya. Manfaatnya untuk menguraikan si dagingnya dan untuk membuat dia matang juga ya. Nah coba kita tes rasa ya guys. Udah pas ya. Kita matikan, kita sisihkan ya setengah jam ya. Tadi udah saya cek ya, dia tuh udah lembut banget, nggak ada yang belum mateng ya, udah mateng sempurna tapi nggak lembek hancur gitu loh ya kan. Tuh udah coba saya tusuk-tusuk juga tadi, dia tuh udah mekar ya, dan wangi khas beras ketan
Ini kita angkat guys. Oke, kita sisihkan dulu ya. Sementara itu ini si labunya ya kita potong kecil tipis ya, agar dia nanti matang dan bisa kita hancurkan dengan sempurna ya. Saya pilih labu yang gede itu ya. Bisa sih ada yang jual setengah-setengah gitu ya. Apalagi kalau pas bulan puasa kan dibikin kolak, jadi makin banyak tuh yang jual yang setengah-setengah daripada yang labu sama juga ya, labu parang juga, tapi dia yang kecil yang kuning oranye si kulitnya. Nah itu tuh dia lebih keset gitu. Kalau yang ini lebih bertepung dan lebih manis gitu. Jadi saya pilih yang gede. Ini kalau airnya habis, kita tambahkan lagi ya guys. Ini kita kukus selama 15 menit guys. Ini isian ini daging gilingnya ya udah kita sisihkan. Itu ada 1 buah cabai merah keriting ya, kita iris menyerong aja ya, 1 cukup. Terus udah gitu ini ada tepung terigu ya sebanyak 100 gram ya, kita ayak dulu ya. Nih ini sebelumnya di wadah udah ada 1 sendok makan tepung tapioka ya. Terus udah gitu ini ada 2 buah batang seledri ya, udah kita cuci bersih, terus kita iris kecil ya. Terus ini kita ayak dulu. Seledrinya mendingan ditaruh di kulkas aja deh, jadi biar si air cuciannya tadi ya, bilasannya tadi bisa kering, karena kita taburnya terakhir kan. Kalau misalnya kita taburnya berikut si daging gilingnya terus dikukus ya, nanti dia jadi hitam ya, nggak begitu wangi lagi gitu. Jadi biar nggak sakit perut karena ada air mentahnya bekas bilasannya ya, jadi kita taruh di kulkas biar kering ya gitu ya. Ini kita ayak. Biar dia nggak menggumpal ya guys. Nanti pas waktu udah jadi si adonan lapisan atasnya gitu. Nah ini udah. Terus kita taruh 1/4 sendok teh garam ya, jangan terlalu banyak. Terus udah gitu ini ada susu cair ya sebanyak 200 ml ya, kita tuang aja. Nih ya, kita tuang semua. Terus kita aduk-aduk deh biar dia nggak menggumpal ya guys. Ups. Nah ini semua udah. Terus ini ada 1 butir telur ya guys. Kita kocok lepas dulu ya. Nah. Kita kocok lepas. Sampai tercampur rata ya guys. Kalau masih ada putih telurnya kelihatan nggak tercampur ya, kita aduk lagi gitu ya. Nah terus udah gitu ini kita masukin ya ke sini semuanya. Terus kita aduk-aduk deh. Mau diaduk pakai whisk juga boleh guys, lebih cepat tercampurnya gitu ya. Oke, kita proses labunya udah saya matikan ya, si kukusannya udah 15 menit soalnya, dan dia udah empuk banget ya. Ini kita hancurkan dulu ya guys. Kalau airnya ini kan kurang lebih ada 100 ml kayaknya sih ya, nggak apa-apa kita pakai aja soalnya perbandingan airnya susu dan air ya, ataupun mau pakai santan boleh ya. Nah itu tuh 2,5 gitu dari tepungnya kan, tepungnya 100 ya, jadi ini susu tadi 200, ini 100 ya, masih 2,5 ya perbandingannya. Oke, ini kita haluskan dulu semuanya, nanti kalau udah anget-anget baru kita campurin semua ya. Oke, kalau enggak nanti telurnya matang kalau terlalu panas. Ini adonan tepungnya ya udah tercampur rata, udah dipadukan dengan kukusan labunya ya. Kalau labunya mau disaring jadi si serat-seratnya nggak mau dipakai, itu juga boleh guys, tapi saya pakai ya soalnya ini serat dari sayurannya bagus kan untuk pencernaan kita, untuk tubuh kita ya. Nah ini kalau nggak ada whisk pakai ini aja kocokan mixer ya. Nah ini kita tambahkan setengah
sendok teh kaldu jamur ya. Nah, ini harus selalu diaduk guys, pakai api kecil aja ya. Nah, kalau udah tercampur, coba kita tes rasa ya. Tadi sih nggak terlalu asin sih. Nah, udah ada gurih-gurihnya. Kita tambahkan 1 tuangan merica ya. Aduk rata lagi. Sementara itu kukusan ketan kita ya sama saya ditutup pakai tutupan panci ya guys. Soalnya biar nggak kering permukaannya. Kalau kering nanti nggak enak ya. Kalau masih lembab-lembab gitu, masih anget gitu kan, dia bisa nempel banget gitu. Ini kita proses dulu ya. Coba kita tes rasa dulu. Apakah udah pas? Oh. Udah pas. Oke, kita matengin dulu ya. Kita balikan ya. Jangan sampai si airnya jatuh ya ke kukusan ketan kita gitu ya. Nah, ini kan dia masih anget-anget tuh. Nah, ini kan udah set ya. Ini udah halus juga ya. Ini sekarang kita tuangkan ke sini. Ya, kita tuangkan ke sini. Aduh, harus pakai 2 tangan ya guys. Semua udah dimasukin ya. Ini adonannya tinggi nih nanti nih. Tuh. Kan jadi segini ya. Tinggi ya, 5 sentian lebih. Ini saya lupa kasih margarin atau minyak sayur ya. 1 sendok makan ke dalam adonannya. Mudah-mudahan dia nggak lengket ya nanti kalau udah mateng ya. Pas dipotong walaupun pisaunya sama kita dikasih minyak dulu ya. Mudah-mudahan dia nggak terlalu lengket nih ya. Soalnya lupa dikasih margarin. Nah, ini kita tabur daging gilingnya ya. Tuh, kita tabur dengan merata aja. Jadi nanti pas dipotong ya, segitiga-segitiga gitu atau segi 4 kayak gitu, dia tuh semuanya kebagian gitu ya. Mau pakai hebi boleh ya. Oh, hebinya yang tanpa kulit ya guys. Dihalusin dulu ya. Dihalusin dulu. Baru ditabur gitu. Tapi kalau menurut saya sih enak pakai ini sih, pakai daging giling sapi sih. Mau pakai ayam juga boleh. Tergantung kesukaannya aja. Kalau ayam berarti dicincang kecil ya guys. Tuh nah, guys, ini udah disebar ya. Nah, ini ada kuas ya. Saya kasih minyak goreng ya, yang bening ya, yang belum pernah dipakai. Ini saya oles-oles ke adonannya. Soalnya pas waktu tadi saya cuci pun ya, tuh ya, itu tuh lengket-lengket si wajannya gitu loh. Jadi ini benar-benar harus dikasihin minyak deh. Kalau yang bagian bawah dia ada minyaknya kan, dari santan ya kan. Kalau ini kan susu. Kalau pakai santan nggak perlu pakai minyak lagi ya. Soalnya dari santannya kan udah keluar tuh minyaknya ya kan. Nah, ini kita olesin pakai minyak sayur ya. Agar dia nanti tuh nggak lengket gitu pas waktu kita potong ya. Ini sebenarnya sih kan udah mateng ya kan. Cuma tinggal dimatengin aja. Nah, udah. Sekarang kita tabur cabenya, cabai merahnya. Mau pakai 2 juga boleh. Ini kan cuma yang nggak suka pedes gitu kan bisa makan gitu kan. Kalau terlalu banyak pakai 2 atau 3 kan, yang nggak doyan pedes nggak bisa makan nanti ya. Nah, udah cukup, udah habis ya. Ini kukusan yang udah kita panaskan ya. Ini kita masukin lagi ya. Aduh, berat Tuh berapa senti tuh, 8 senti ada kali ya. Tuh ya,
Kita kukus selama 20 menit ya guys, 15 menit dulu. Pastikan si airnya cukup ya, kalau yang tadi kurang ya kita tambahkan lagi. Tuh bagus ya warnanya ya guys, ada coklat, ada merah, nanti ada hijau ya dari seledri, terus ada kuning, ada putih ya kan. Ini si tutupnya ya nanti dilap dulu ya, jangan sampai kena tetesan air embunnya gitu. Nah terus ini sekelilingnya kita kasih tutupan lap basah ya, jadi si embunnya airnya tuh nggak turun nanti ke permukaan kue kita gitu, nanti jadi becek-becek gitu ya. Nah kalau gini kan dia tuh selamat gitu. Ini udah 15 menit ya, udah kecium bau harumnya. Ini kita lepas dulu ya kainnya. Terus kita angkat dengan cepat dan miringkan ya. Tuh ya, coba kita tes tusuk apakah dia masih lengket-lengket yang adonan kuningnya ya. Coba lihat yang bagian tengah malah. Oh enggak begitu lengket sih ya, ada sedikit sih lengket, tapi kan ini udah mateng sebenarnya si adonannya. Malah apa, ada kuah-kuahnya sedikit, berarti si embunnya turun tuh ke si kuenya. Coba kita, ya udah kita matikan, terus kita tabur deh daun seledrinya. Nah kita tabur ya semuanya, nggak apa-apa lah, ada sedikit kuah-kuah, nanti dia juga kering sendiri. Ada sedikit tetesan air embun. Untung bukan yang mekar-mekar ya kita bikin kuenya. Tapi ini enak guys. Nanti ya kita potong ya kalau udah udah dingin ya. Nah oke, nanti kita review lagi ya hasilnya. Oke, ini saya potong segi 4 aja ya, tadi udah kita tes ya. Tuh agak sedikit lembek, enak sih, creamy dan cukup proses ya guys. Ini si labunya cukup pedas dari merica dan asin dari ketiga paduan ini, dan gurih ya, cukup manis juga ada dari kecap manisnya ya. Oke, silakan dicoba di rumah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.